Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelas 11 8A06 dari kelompok 3 dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dan audit dengan studius Audit Sistem Informasi pada Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas atau yang disingkat SIDAMAS menggunakan framework COVID-5 pada BNPB Kabupaten Banyumas. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, yaitu Setio, yang kedua Mas Romario Junior Renaldo, yang ketiga Mas Muhammad Alif Ainizar, yang keempat Mas Gilang Aditya Ramadan, yang terakhir adalah saya. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu latar belakang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat BPBD merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Banyumas yang berada di bidang penanggulangan bencana yang terletak di Garun, Kelurahan Berkah, Kecamatan Purwokerto, Jawa Tengah, yang saat ini menetapkan suatu sistem informasi dalam mengetahui informasi kebencanaan yang menggunakan program aplikasi berbasis web service atau SIDAMAS atau yang biasa diuraikan Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas, yaitu yang tujuannya dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem tata kelola informasi yang berjalan agar mampu mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik serta mengukur tingkat kematangan dan mencari permasalahan yang terjadi dalam proses sistem informasi data kebencanaan berbasis web service agar bisa memberikan rekomendasi kepada instansi yang meningkatkan tata kelola TI yang ada. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengertian mengenai audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer telah melindungi aset perusahaan, menjaga dan memelihara data secara integritas dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan menggunakan sumber daya yang ada dan efisien. Next. Yang ketiga, mengenai COVID. COVID merupakan sebuah acuan atau kerangka kerja yang mampu untuk mengevaluasi terhadap perencanaan, penerapan, dan pengelolaan teknologi informasi. COVID-5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik dan tata kelola TI pada sebuah perusahaan. COVID-5 mencakup model referensi proses, mendefinisikan dan menjelaskan secara detail sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Selanjutnya mengenai pengertian BPBD. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di seluruh kabupaten yang berada di Indonesia. BPBD sendiri di bawah kendali BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berada di Jakarta dan berada di bawah aturan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nurholis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian. Nah, yang pertama di sini ada metode identifikasi masalah. Nah, di sini sebetulnya ada alur di mana kita akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kita ambil, yaitu ada identifikasi masalah, pengumpulan data, proses audit,
Lalu proses sistem informasi website yang ada di Sidamas Banyumas itu sendiri, yaitu tentang Sidamas, lalu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada identifikasi masalah itu sendiri, yaitu menjadi tahap awal dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada website BPBD Banyumas atau yang kita singkat dengan Sidamas. Lalu di sini ada pengumpulan data yang kita simpulkan, yaitu ada beberapa tahap, yaitu terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, maturity model, studi literatur. Selanjutnya, di sini ada proses audit itu sendiri, yaitu proses ini peneliti melaksanakan audit evaluasi dan monitoring sistem informasi akademik menggunakan kerangka COVID-5 dengan domain DSS atau Deliver Service and Support dengan total 35 responden. Perhitungan capability level berpedoman pada hasil survei, wawancara, dan hasil rekapitulasi dari penyebaran kuesioner. Yang keempat ada proses sistem informasi website itu sendiri, yaitu HTTP Sidamas Banyumas Go ID. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Alif itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Ini masih saya ya. Nah, di sini ada data responden dan kuesioner. Nah, di sini kita mengambil data responden ini menggunakan skala Likert, yaitu secara simpelnya itu kalau kita poin 1 itu sangat setuju, poin 2 setuju, 3 tidak setuju, dan 4 sangat tidak setuju. Dan kita mengambil indeks nilainya 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ada data kuesioner, yaitu ada di data kuesioner yang ada di BPBD itu sendiri, yaitu ada kepala BPBD, sekretaris, bidang rehabilitasi dan konstruksi. Yang keempat ada bidang kedaruratan dan logistik. Lalu 5 ada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang keenam ada staf. Nah, setiap keterangan di sini ada kepala, sekretaris, dan lain sebagainya itu memiliki jumlah itu sendiri, yaitu ada 1, 3, 3, dan sampai staf ada 20. Kira-kira kita ngambil sampel untuk responden yang kita totalkan menjadi 35 responden. Hasil dari kuesioner kemudian kita lakukan perhitungan dalam bentuk indeks menggunakan rumus berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil wawancara. Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan terhadap kepala, sekretaris, bidang, dan staf, maka mendapatkan beberapa hasil bawah ini. Yang pertama, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan monitoring sistem informasi BPBD dilaksanakan pada saat mengevaluasi website pada setiap harinya oleh BPBD Kabupaten Banyumas dan staf yang bertugas. Apakah sistem yang berjalan tidak ada kendala dan lancar? Yang kedua, pelaksanaan perbaikan terkait pengoperasian sistem informasi BPBD Kabupaten Banyumas oleh staf atau karyawan yang bertugas melakukan monitoring dan mengecek apabila terjadi kendala. Lalu yang ketiga, laporan dalam bentuk dokumentasi hasil evaluasi dan monitoring kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas. Yang keempat, sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem informasi website BPBD Banyumas, yaitu Sidamas. Ada beberapa operator yang tidak memiliki kompetensi dikarenakan terbatasnya sumber daya setiap bidangnya. Hasil dan pembahasan. Hasil kuesioner.
Dalam audit evaluasi, peneliti menggunakan tingkat kapabilitas COVID-5 untuk parameter atau pedoman jawaban dari kuesioner responden yang berpedoman pada kerangka COVID. Isi dari kuesioner tentang beberapa pernyataan yang berdasar domain Deliver, Service, and Support atau DSS, yaitu 1. Manage Operation DSS 1. Yang kedua, Manage Service Request and Incidents DSS 2. Yang ketiga, Manage Problem DSS 3. Manage Continuity DSS 4. Yang kelima, Manage Security Service DSS 5. Lalu yang terakhir, Manage Business Process Control atau DSS 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Romario. Oke, terima kasih Mas Alif. Saya akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang pertama adalah audit sistem informasi pada Sidamas atau sistem informasi data kebencanaan Banyumas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan framework COVID-5 yang menerapkan suatu sistem dalam mengetahui informasi kebencanaan yang berada di Kabupaten Banyumas. Yang kedua adalah sebagai acuan peneliti, melibatkan responden dan pengisian kuesioner yang diambil sebanyak 35 orang dengan menggunakan domain DSS atau Delivery, Support, atau Service. Yang ketiga, pada rekapitulasi dari data para responden, didapatkan nilai kapabilitas 3,7 pada rentan 1/4. Tahapan yang keempat adalah tahapan metodologi penelitian, antara lain melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data, proses audit, dan proses sistem informasi, dan hasil pembahasannya pada website Sidamas Kabupaten Banyumas. Yang kelima, yang disampaikan penulisan berdasarkan COVID-5 pada domain DSS yang digunakan pada Sidamas untuk mengevaluasi sistem kelola informasi agar mohon maaf ini tidak kelihatan ya, jadi mohon dibantu untuk tulisannya tidak kelihatan di sini karena share screen tulisannya. Sistem tata kelola informasi agar mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saran ya, maksud saya saran dalam hal ini sistem alangkah baiknya ditambahkan domain yang dinilai cukup bisa akses untuk luas dan bermanfaat, sehingga sistem dapat dilakukan untuk kedepannya menjadi lebih baik saat ini dan untuk kedepannya. Oke, saya balikan lagi ke Mbak Uli. Ya, terima kasih Mas Romario atas presentasi terakhirnya. Di sini kita sudah mengambil saran dan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.